Ya, selamat malam semuanya atau selamat pagi tergantung jam berapa teman-teman mendengarkan video ini ya. Di video ini temanya adalah saat kita sulit untuk berpikir. Nah, saat sulit berpikir itu biasanya ketika ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan sehingga menyebabkan pikiran itu rasanya susah ya berpikir dengan jernih. Tentunya semua teman-teman, termasuk saya juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Entah karena ada masalah yang besar atau sebuah pergumulan yang besar sehingga kita kesulitan untuk berpikir dengan baik. Nah, saat itu bisa diandaikan kita berada dalam posisi yang kritis. Kenapa? Karena dengan pemikiran yang tidak baik, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang fatal atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana bila saat ini teman-teman sedang berada dalam kondisi seperti itu ya? Nah, dalam tekanan ini bisa diandaikan kita tidak bisa melihat sesuatu secara lurus gitu. Jadi diandaikan kalau ada sebuah garis lurus, kita melihatnya itu bengkok. Tapi bagi orang yang nggak ada masalah apa-apa, tidak ada terlalu banyak tekanan, dia melihat garis lurus sebagai sesuatu yang lurus. Jadi karena itu yang pertama bisa dilakukan adalah berusaha menghubungi atau berbicara atau minta pendapat dengan orang-orang yang masih dapat berpikir dengan jernih. Nah, ini sangat penting ya, jangan sampai kita memilih orang yang toksik atau orang yang juga penuh kepahitan dalam arti ketika bicara sesuatu semuanya negatif gitu ya, dia malah mengajak kita ke arah yang jelek. Jadi usahakan berbicara dengan orang-orang yang memang kompeten, yang mungkin bisa dari pendeta atau dengan konselor, psikolog, dengan orang yang lebih senior yang kita tahu itu bijaksana, yang bisa memberikan masukan yang baik. Itu yang pertama mungkin bisa dilakukan ya saat kita susah untuk berpikir. Yang kedua adalah kita tetap melakukan aktivitas, tetap beraktivitas, tapi dalam batasan, maksudnya adalah aktivitas-aktivitas yang produktif, tapi tidak terlalu memberikan tekanan kepada kita. Misalnya dengan berolahraga, melakukan hal yang sifatnya hobi, terus mendengarkan musik-musik tapi musik yang netral ya, bukan musik-musik yang membawa suasana yang tidak enak. Dan tentunya yang terpenting adalah tetap berusaha terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Melalui apa? Ya melalui membaca firman Tuhan, melalui berdoa. Meskipun dalam situasi seperti itu biasanya sulit ya, kadang kita juga menyalahkan Tuhan ya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi, kita juga marah sama Tuhan dan sebagainya ya. Tapi itu pun sesuatu yang wajar ya, kalau kita marah atau menunjukkan ketidakpuasan kepada Tuhan, masih dalam batas yang wajar dan kita bisa sampaikan lewat doa ya. Jadi jangan sampai karena pikiran yang lagi kurang bagus, terus melakukan tindakan-tindakan yang juga bisa membahayakan diri sendiri. Jadi lebih baik ya tetap kita ungkapkan semuanya kepada Tuhan, nggak masalah ya dengan itu. Ya buat saya sendiri, di masa-masa lalu ya ketika dalam kondisi yang tidak baik juga, terkadang kan banyak yaitu konseling yang sifatnya online, atau bisa kita nulis email untuk konseling online, itu banyak, itu juga sangat membantu ya, teman-teman bisa lakukan, itu banyak sekali di internet. Setidaknya kita bisa mencurahkan perasaan kita dan ada orang lain yang memberikan penilaian dari sudut yang netral. Nah, selain itu juga ya menonton video-video YouTube yang bertema rohani. Saya juga dulu senang itu ya dan lihat khotbah yang mungkin ada kaitannya dengan masalah yang saya alami, bukan hanya dulu ya, tapi sampai sekarang pun seperti itu gitu. Oh, ada masukan-masukan dari orang-orang yang menurut saya lebih ahli dan mereka bisa menyampaikan dengan baik. Yang jelas ketika ada masalah atau dalam tekanan, ya kita berusaha untuk terkoneksi dengan atau terhubung dengan jaringan-jaringan yang baik ya. Tadi yang pertama adalah teman-teman yang bisa memberikan penilaian yang lebih netral. Kemudian yang kedua,
tetap terhubung dengan aktivitas yang produktif, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, tetap terhubung dengan Tuhan, ini yang paling penting. Dan yang keempat, kalau misalnya sulit sekali ya juga bisa melakukan konseling-konseling yang secara online, yang gratis itu banyak. Dan yang penting, yang jelas teman-teman juga harus mengingat bahwa ketika dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang mampet itu nggak selamanya seperti itu. Percayalah itu akan lewat. Tapi memang ketika berada dalam masa itu sepertinya ini sesuatu yang nggak bisa dilalui, sesuatu yang berat, sesuatu yang nggak bisa dilewatin. Pasti akan ada perasaan seperti itu. Tapi ingat bahwa itu akan berlalu. Kenapa saya bisa katakan ini ya? Karena saya juga pernah berada di titik yang sama ya. Di titik dimana saya pikir masalah itu berat ya, nggak bisa saya lewatin, akan membuat saya terpuruk terus-terus. Tapi ternyata nggak begitu. Ternyata saya bisa melaluinya dengan baik sampai di titik ini, bahkan bisa berusaha memberikan ya tips-tips kepada teman-teman ya. Jadi percayalah, itu pasti bisa berlalu, teman-teman bisa lalui, dan tetaplah berpegang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang sudah memberikan hal-hal yang baik juga kepada kita. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Oke, see you. Terima kasih sudah mendengarkan.